masjid yaitu Syekh Ali. Ya, banyak teman-teman saya di kampus tuh begitu melihat dia kok nangis, saya pun heran kok nangis kakak. Ustadz Ali Jabir meninggal, dia baik kali orangnya itu, macam pernah jumpa aja. Tapi saya tengok videonya itu kayaknya enak gitu, dia menyampaikan pesan agama gitu. Ada beberapa teman di kampus begitu nangis dia. Saya tunjukkan waktu pas ada videonya, saya tunjukkan dia sedang berbagi dengan orang yang buta. Makin nangis juga, aku jangan nggak jadi tunjukkan, makin nangis dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang melihat kematian ini memang kayaknya ngeri. Maka kadang-kadang saya menyampaikan ceramah tentang kematian itu, ya ada dua perspektif yang mau dipahami tentang mati itu. Apakah kita takut mati atau kita bergembira dengan kematian? Hampir rata-rata kalau ditanya ini takut Pak Ustadz mati. Entah apa yang ditakuti nggak tahu lah, termasuk Ustadz pun kadang-kadang juga takut mati juga, ya kan? Mungkin barangkali ibu juga takut mati, bapak-bapak juga takut mati. Tapi ada beberapa pernyataan para ulama yang Ustadz baca itu, termasuk salah satunya itu adalah Komarudin Hidayat.
baik itu dari sisi materi, bahwa selama ini kita dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diuji. Ya. Ketika ujian itu datang kepada kita, mampukah ujian itu menjadi iktibar bagi kita? Apa yang pelajaran? Dinilailah nanti itu, oh ini hasilnya begini. Maka Bapak Ibu, dari irisan iktibar itu Allah kasih kesempatan. Nah itu deh. Allah kasih kesempatan apa Ustaz? Di irisannya itu atau sama dengan iktibar, ujian iktibar sama dengan itu apa? Hidayah. Itu dia. Jadi ujian iktibar sama dengan apa? Hidayah. Nah kalau kita nggak bisa ujian itu dijadikan iktibar, lantas Allah itu memberikan kesempatan hidayah kepada kita, nggak kita ambil hidayahnya, maka nanti Allah akan menutup hidayah sama kita. Contohnya seperti apa Pak Ustaz? Tuh ada dulu tuh kalau di Quran tuh banyak sering disebut oleh Allah, apa namanya? Fir'aun. Pernah dengar Fir'aun? Bapak Ibu, Fir'aun dalam hidupnya mengaku dirinya sebagai apa? Hah? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Allah itu betul-betul maha sayang. Allah itu betul-betul menginginkan setiap hambanya itu tak mau dia masuk neraka. Ya, tapi nggak langsung Allah datang, kok jangan begini, nggak mungkin. Kan begitu dia. Maka diutuslah utusan, kan begitu dia. Sehingga penasehat Fir'aun mengatakan kepadanya, ini kan bentuk cobaan bagi Fir'aun. Dia sebagai raja, dia kaya, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia nggak bisa menjadikan itu iktibar baginya. Fir'aun, nanti bakal mati di tangan seorang anak laki, betul kan? Dan itu kan cuma petunjuk. Ya, maka semua anak laki-laki yang baru lahir itu dibunuh sama Firaun. Maka dijedahlah, kadang 1 tahun membunuh, 1 tahun tidak membunuh. Nah, lahirnya Musa ketika kapan? Di tahun membunuh. Musa itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa itu ganteng, tampan, rupawan, ya, kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya biru, hidungnya mancung, nggak kayak Ustaz kan pesek, ya kan? Kalau Indonesia ini banyak peseknya, ya kan? Agak warna putih sedikit lah, ya kan? Nah, kalau Musa itu ganteng betul, ya. Pas di tahun membunuh, emaknya takut lah, mau dibunuh Fir'aun, dihanyutkan kemana? Ke sungai, kan gitu kan? Kan atas izin Allah itu semua. Nah, dihanyutkanlah ke sungai. Lah sungai itu kok ngalirnya pas di kolam renangnya isi Firaun. Kan begitu ya. Sampailah menghanyut di pinggir sungai itu, dilihatlah oleh istri Firaun, jatuh cinta lah istri Firaun. Tapi jatuh cintanya tanda kutip, bukan jatuh cinta yang macam-macam. Senang dari mana nih, tampan dan rupawan si Musa ini. Ah, bayangkan lah, diambil, nah, mau dibunuh sama Firaun, dia minta, janganlah kau bunuh bang, kan gitu dia. Biarlah aku rawat anak ini, nggak akan mungkin dia membunuh kau nanti, kan gitu dia. Nah, karena dia udah jadi anak kita. Jadi sehebat-hebat laki-laki ini kelemahannya cuma satu, kalau udah cakap wanita, cakapnya istri, udah lemah itu. Walaupun pejabat di sana, preman dia begitu sampai rumah, oyong juga kalau nengok perempuan ya, yang mama. Jadi hebatnya wanita itu bisa menaklukkan lelaki sehebat apa. Fir'aun. Jadi bayangkan ini, selama berapa tahun juga Musa itu di dalam ya, kekuasaan Fir'aun, di dalam kerajaan. Kan itu bentuk apa itu? Ya, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nggak bisa dia mengambil iktibar itu. Ya, kalau dia mampu mengambil pelajaran dari hal itu, maka sebenarnya apa? Dia dapat hidayah. Diambil hidayahnya itu. Bertobatlah dia kepada Allah, jangan ngaku Tuhan. Maka Allah tak mau selama bertahun-tahun tetap seperti walaupun Musa didubur, nggak akan bisa mengobati. Maka sehingga apa? Ditutuplah hatinya oleh Allah. Selama dikunci, krek, dikunci. Maka ada kata ayat itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu walau azabun azim. Jadi kesempatan itu ada Bapak Ibu. Kita semua ini dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang
yang ada di dunia ini, terutama manusia itu dikasih kesempatan oleh Allah ya untuk bertobat. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kesempatan hidayah kepadanya. Tapi itulah iktibar itu, enggak dijadikan pelajaran, ujiannya itu enggak dijadikan pelajaran sehingga apa? Sampai matinya pun tetap kafir dia. Sampai matinya pun tetap kufur dia. Enggak bisa. Maka dalam Al-Qur'an surah Yunus kan disebutkan oleh Allah, Al-Qur'an surah Yunus ayat 90 sampai 91. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa anna minal muslimin. Itu bahasa Fir'aun yang Allah abadikan dalam Quran. Dia mau bertobat sama Allah, la ilaha illallah, mana bisa lagi? Udah ditutup, betul-betul ditutup. Ada lagi. Ngaku aku orang beriman, mana bisa? Maka kata Allah Ta'ala, kemana aja kau? Selama ini bahasa Allah udah Nabi itu udah ingatkan sama kau lah, gitu bahasanya. Ibaratkan saudara-saudara kita ini, sebenarnya Bu, orang-orang kita ini, Islam ini, semuanya sudah dikasih oleh Allah ujian. Lewat kesenangan, lewat penyakitnya, yang lewat penderitaan, lewat kesusahan. Lantas dia nggak ngambil itu iktibar, sehingga sebenarnya itu akan dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berpelukan kepadanya. Nggak mau, gitu. Nggak disadarinya itu, sehingga apa? Ditutuplah hatinya. Ditutup oleh Allah. Maka kan Ustaz pernah nyampaikan beberapa kali, Ustaz sampaikan. Maka kata Al-Ghazali itu betul. Hati manusia itu kan seperti lampu. Lampu teko, bukan lampu ini. Kalau dulu kan nggak ada lampu kayak gini, LED kan nggak ada. Zamannya Al-Ghazali kan nggak ada. Lampu teko. Nah kalau lampu teko itu kan seperti tembus pandang, ya, terang kayak gini. Ada cahaya bisa keluar. Nah kalau hidupnya lama sampai bertahun-tahun, berpuluhan tahun, masih bisa lagi nembus lagi. Karena kalau udah hitam. Dengan apa? Dengan arang itu, ya. Sehingga cahaya yang dari dalam itu nggak bisa keluar, cahaya yang dari luar nggak bisa masuk. Ya sama kayak manusia. Selama ini nggak pernah berbuat baik, ya. Maka istilah kenapa hati itu ditutup itu, maksudnya itu tadi udah terlalu tebal dosanya dalam hatinya itu, sehingga orang ngajak dia untuk baik nggak bisa. Coba orang yang nggak pernah ke masjid, Pak. Orang yang nggak pernah ke masjid sama sekali atau jarang-jarang ke masjid, coba aja Bapak Ibu ke masjid. Ya Wak, mana masjid yuk? Coba Bapak-bapak ada orang yang nggak pernah ke masjid, kira-kira bahasa orang yang nggak pernah ke masjid itu Bapak ajak apa lah ngomongnya sama kita? Wah, masjid yuk, kira-kira ngomong apa dia sama kita? Hah? Kayak mana kira-kira? Apa lagi kira-kira bahasa dia? Duluan. Saya ingat tuh, kalau di Tembung tuh, kalau di sini sih nggak tahu di Medan ya. Ada jamaah tabligh. Pernah dengar jamaah tabligh?